Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk semester 5A yang dalam hal ini akan membahas tugas dari Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 mahasiswa, yakni yang pertama adalah Ahmad Aji Firmansyah, Alvin Lailatun, Angeli Miftahul Rizki, Ratu Putri, dan juga Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep sistem ekonomi di Indonesia. Langsung saja kita masuk dalam materi definisi sistem ekonomi. Nah, kira-kira apa definisi sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah landasan yang mendasari bagaimana suatu masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya. Sistem ekonomi mencakup serangkaian aturan, kebijakan, dan struktur institusional yang membentuk cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di suatu negara atau komunitas. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu kerangka ekonomi di mana keputusan produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Sistem ini bergantung pada interaksi individu dan perusahaan dalam pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ciri utama dari sistem ekonomi pasar: yang pertama, kepemilikan swasta; yang nomor 2, mekanisme pasar; 3, persaingan ini mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan; yang keempat, kebebasan ekonomi dan inisiatif swasta; yang kelima, pasar keuangan; dan yang keenam, fleksibilitas dan penyesuaian diri. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando juga dikenal sebagai ekonomi terencana atau sosialisme komando, adalah suatu kerangka ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dan berikut ini adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi komando. Yang pertama adalah kepemilikan publik. Yang kedua, perencanaan pusat. Yang ketiga, pembatasan inisiatif swasta. Yang keempat, ketidakberdayaan pasar. Yang kelima, ketidaksetaraan yang rendah idealnya. Yang keenam, keterbatasan pasar keuangan. Yang ketujuh, pekerjaan dan ketenagakerjaan yang terkendali. Yang delapan, tujuan sosial dan politik yang mendorong. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando sendiri memiliki kelebihan, yaitu antara lain: yang pertama, pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang kedua, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi. Dan sistem ekonomi komando sendiri memiliki kekurangan antara lain: yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah kombinasi dari elemen-elemen sistem ekonomi pasar atau bisa kita sebut dengan kapitalis, dan sistem ekonomi terencana atau bisa kita sebut dengan sosialis. Nah, apa sih sosialis dan kapitalis itu?
Sosialis itu adalah teori politik dan ekonomi yang mendukung kepemilikan serta pengelolaan sarana produksi dan barang jasa oleh masyarakat secara kolektif atau oleh pemerintah. Sedangkan kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang ditandai oleh kepemilikan pribadi atas sarana produksi dan pencarian keuntungannya biasanya melalui persaingan di pasar. Nah, berikut ada beberapa karakteristik dari sistem ekonomi campuran. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, ada kepemilikan campuran. Yang kedua, ada pasar dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, regulasi pemerintah. Yang keempat, intervensi pemerintah dalam distribusi kekayaan. Dan yang kelima, tujuan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada kebebasan ekonomi dan swasta. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada suatu tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang diturunkan secara turun-temurun di dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi tradisional ini, produksi dan distribusinya adalah perdagangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan maupun pertambangan. Selanjutnya ada karakteristik sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kepemilikannya bersama. Yang kedua, produksi berdasarkan kebutuhan saja. Yang ketiga, harga ditentukan oleh nilai tradisional. Yang keempat, pembagian tenaga kerja berdasarkan tradisi atau berdasarkan gender. Yang kelima, distribusi terhadap kekayaan yang ada. Yang keenam, sistemnya masih menggunakan sistem barter atau pertukaran barang. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang ke-1 adalah kemandirian dan penggunaan sumber daya lokal. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, dapat membantu melestarikan tradisi dan budaya. Yang keempat adalah keseimbangan dengan alam. Kemudian kita membahas tentang kekurangan sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama adalah keterbatasan produksi. Jadi dalam berproduksi hanya terbatas, tidak sebanyak mungkin yang bisa kita mau. Dan yang kedua adalah ketergantungan pada alam. Dalam ekonomi tradisional ini sangat menggunakan budaya dan sumber daya alam. Yang ketiga ada keterbatasan akses pasar. Jadi pasarnya hanya pada pasar tradisional saja, tidak bisa meluas di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi yang keempat adalah keterbatasan teknologi. Dalam ekonomi tradisional ini sangat terbatas secara teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran untuk mencapai keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan ekonomi. Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah sistem ekonomi Orde Lama. Nah, dalam sistem ekonomi Orde Lama ini terdapat 2 jenis sistem ekonomi. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1952 terdapat ekonomi perang gerilya. Dalam ekonomi perang gerilya ini dihancurkan segala perekonomian agar tidak dikuasai oleh penjajah atau Belanda. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi nasional pada tahun 1952 sampai 1959. Setelah kemerdekaan Indonesia, maka disusunlah pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua ada sistem ekonomi Orde Baru. Sistem ekonomi Orde Baru didasarkan pada konsep ekonomi terpimpin yang di dalamnya ada 3 yang diterapkan pada masa Orde Baru, antara lain 1.
Pelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, trilogi pembangunan. Yang keempat, 8 jalur pemerataan ekonomi, yaitu jalur industri, jalur pertanian, jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur perkebunan, jalur pariwisata, jalur transmigrasi, dan jalur transmigrasi industri. Ekonomi terpimpin ini diselenggarakan pada tahun 1959 sampai 1966. Yang kedua ada demokrasi ekonomi yang terlaksana pada 1966 sampai 1973. Pada demokrasi ekonomi ini ada perbedaan pendapat antara pemerintah Orde Baru dan pemerintah Orde Lama yang bertolak belakang tentang prinsip ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi bonansa minyak tahun 1973 sampai 1980. Ini adalah ekonomi kenaikan minyak yang sangat drastis menaik, diakibatkan nanti pada masa ke depan akhirnya dampak inflasi besar-besaran. Nah, kemudian ada ekonomi pasca bonansa minyak yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1987. Dan yang selanjutnya ada pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 1987 sampai 1994. Kemudian yang ketiga ada sistem ekonomi era reformasi pada tahun 1998 sampai 2004. Dalam era reformasi ada beberapa hal yang dibijaki oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi dari krisis moneter. Yang kedua, penghapusan monopoli pada sektor-sektor tertentu. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, perubahan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah peningkatan pendapatan melalui pajak cukai dan mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Sekian presentasi dari saya.